Sangat mudah dan praktis. Media pembelajaran menggunakan Google Sites. Ini tampilan di komputer seperti ini. Ada juga saya sisipkan informasi pendidikan. Ada juga materi ajar, absensi, hasil karya siswa, kegiatan belajar. Tampilan di handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kelancaran segala urusannya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara membuat media pembelajaran layaknya seperti web atau LMS, Learning Management System. Sangat mudah dan praktis. Mungkin kalau biasanya ibu bapak menggunakan Edmodo atau Google Classroom gitu. Nah, mungkin yang saya rasakan sendiri dengan menggunakan Google Site ini sama ya, produknya dari Google juga. Jadi lebih manajemen gitu. Semuanya semua produk dari aplikasi Google bisa dirangkai dalam satu media, yaitu medianya di Google Site. Nah, di sini kita bisa jadikan sebuah media untuk pembelajaran. Oke, caranya seperti apa? Yuk ikuti. Untuk persiapan membuat media pembelajaran ini, ibu bapak tinggal persiapkan saja seperti materi ajar ya, kemudian absensi dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama kita login dulu menggunakan email seperti biasa ke Google. Di sini saya menggunakan email pembelajar ya. Login dulu seperti biasa. Nah, setelah login di menu Google banyak sekali ya tampilannya atau aplikasinya. Kita lari dulu ke Drive, Google Drive. Nah, di sini saya udah banyak file atau foldernya. Supaya tersusun, saya buat di folder ADM ya. Untuk membuat folder kita klik baru, kemudian ganti namanya, misalnya SMK. Oke ya, itu cara membuat folder. Oke, kita buka. Nah, di sini setelah membuat folder kita klik lainnya, kemudian ada Google Site. Kita klik Google Site. Nah, inilah tampilan Google Site. Nah, kita ganti dulu nama filenya ya untuk nanti. File ini apa gitu ya. Misalnya contoh di sini saya beri nama SMK Online. Nama filenya. Yang nanti akan tersimpan di Google Drive yang kita tadi. Oke, nah inilah tampilan awal ya untuk pembuatan ini. Kemudian ada judul halaman. Nah, ini kita bisa atur layout headernya seperti apa. Nah, judul halaman kita ganti ini untuk tampilan awal. Misalnya untuk tampilan awal PBM SMK Online ya, ini untuk halaman muka atau home. Nah, kita bisa atur juga tebalan, besar kecil, kemudian justify kiri kanan. Nah, itu bisa diatur. Ukuran huruf, nah, tinggal disesuaikan saja. Oke, nah di sini di samping ada menu sisipkan, halaman, kemudian tema. Nah, tentu kita di ini ada tema untuk mengatur tema ya, backgroundnya seperti apa. Selain bawaan juga kita bisa tinggal diklik saja, kemudian kita bisa juga ganti si tampilan ini dengan gambar yang ada di komputer kita. Oke. Nah, ini yang udah disediakan bawaan komputer ya. Bawaan Google. Kemudian kita sisipkan logo. Oke. Nah, ini yang ada di Google Drive. Atau ibu bapak juga bisa menyisipkan logo yang ada di komputer gitu ya, karena saya gambarnya ada di Google Drive. Jadi carinya saya di Google Drive atau penyimpanan yang ada di Google. Sebelumnya saya udah uploadkan atau simpan. Nah, udah muncul.
logonya seperti itu, kemudian kita close saja. Nah, secara otomatis di pojok itu ada ya logonya. Oke, tema, kemudian ada kita mulai sisipkan ya, kita mulai isi kontennya. Nah, biasanya untuk halaman awal kita ada sambutan dulu atau pembuka gitu ya. Nah, tinggal ibu bapak guru tinggal menyisipkan. Tadi di menu sisipkan ada kolom tata letak, itu tinggal dipilih saja, sesuaikan mau yang mana gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya kita sisipkan gambar. Boleh gambar atau juga video ya. Bisa diupload. Nah, kalau upload itu dari komputer seperti ini. Atau bisa juga kita langsung mencari dari Google ya. Tinggal klik di penelusuran. Misalnya pembelajaran online ya, gambarnya seperti apa. Kita cari penelusuran, kemudian sudah ada yang cocok, yang pas, kemudian kita klik sisipkan. Secara otomatis muncul di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih ada judul tadi, kemudian kita kasih deskripsi ya. Nah, saya percepat saja supaya tidak terlalu lama videonya. Untuk deskripsi ini sebelumnya udah disediakan, udah ada. Ya, ini bisa diatur juga untuk besar ukuran, jenis huruf, kemudian ketebalan dan lain sebagainya ya, bisa diatur. Dan penomoran juga ada ya. Oke, setelah kita menyisipkan nih ada kontak teks, kemudian tata letak ya. Yang berikutnya kita akan membuat halaman baru. Misalnya setelah halaman awal kita buat materi ya. Tinggal klik saja di tanda plus bawah, kemudian tinggal isi namanya apa gitu ya. Materi. Nah, di sini saya memberi untuk subjudul, kita klik saja yang titik 3 itu, kemudian tambahkan sub halaman atau bagian dari halaman ya, materi. Misalnya di sini 12 multimedia. Oke. Nah, bisa juga kita tambahkan lagi. Oke. Menu materi. Nah, tinggal klik saja seperti itu. Oke, kita mulai isi kontennya untuk materi di pembelajaran kelas 12. Tinggal ibu bapak tinggal klik saja mau yang penyisipannya seperti apa ya di menu sisipkan. Nah, seperti ini tinggal klik saja, kemudian isi perintahnya seperti apa. Kemudian sudah ada teksnya, sisipkan teks. Ya, ini seperti biasa kita atur dulu. Oke, nah ini bisa diatur ya. Klik seperti itu, bisa digeser kiri kanan. Nah, bisa juga menyisipkan materi lain ya. Contoh misalnya di Google Drive. Saya datanya udah ada di Google Drive, atau ibu bapak juga yang ada di komputer bisa di-upload ya. Untuk materinya yang udah ada di Google Drive yang sebelumnya sudah saya simpan, tinggal sisipkan saja. Nah, secara otomatis muncul Kak. Nah, ini tinggal atur saja posisi pasnya seperti apa. Nah, kita bisa preview ya dengan cara klik. Nah, ini di preview. Ini tampilan di handphone seperti ini kira-kira nantinya. Oke, kita close saja. Nah, oke, setelah membuat ini untuk pertemuan kedua, ibu bapak tinggal sesuaikan saja nanti untuk materinya pertemuan ke-1, ke-2 dan selanjutnya.
isi deskripsi. Ya, tinggal tadi ibu bapak tinggal menyesuaikan saja, sisipkan di menu sisipkan banyak, mau bebas mau menyisipkan apa saja. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian kita buat apa namanya absensi ya. Kita mulai buat absensi, menu absensi. Menu absensi kita buat sub halaman lagi. Jadi ada absensi untuk kelas 12 dan kelas 11. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, oke, untuk membuat absensi tentunya kita di sini saya menggunakan Google Form. Jadi kita buat dulu ya. Masih di menu yang tadi. Nah, ini yang tersimpan tadi SMK Online udah ada. Kita klik yang menu baru, kemudian klik Google Form, kita pilih yang kosong. Kita akan buat absensi. Ya, seperti biasa, nama filenya apa? Ya, kita ganti dulu, kasih nama filenya. Absensi kelas 12. Ya, multimedia. Nah, tinggal diisi boleh deskripsinya seperti apa. Kira-kira ini hanya contoh saja. Kemudian kita buat nama. Nah, setelah itu kita tinggal buka saja absensi atau yang udah disediakan ya, biasanya filenya Excel. Udah dibuka seperti ini, tinggal copy paste CTRL-C. Kemudian kita ganti menjadi drop down ya. Nah, setelah itu tinggal opsi 1 hapus, kemudian pastekan saja, secara otomatis muncul semua. Oke, setelah itu kita boleh tambahkan apalagi, misalnya di sini pertemuan keberapa ya. Jadi anak-anak tinggal memilih nantinya namanya siapa, pertemuan berapa gitu ya. Caranya sama yang seperti yang tadi, background. Kemudian di sini sampai dengan 18 pertemuan. Kemudian saya sisipkan lagi, misalnya bisa menyisipkan tanggal ya, tanggal berapa. Kadang anak-anak ngisi absensinya besok atau ini ya, sesuaikan saja tanggal. Kemudian boleh juga pertanyaan ya, atau presensi setiap materi yang pertemuan ke-1 tentang apa, misalnya kita kasih sebuah pertanyaan, minimal ada pembacanya. Jangan lupa juga diisi ya, pengaturan wajib untuk diisi supaya anak-anak kita preview. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, kalau udah beres, sudah jadi, kita atur dulu di pengaturan. Nah, ini perlu masukkan checklistnya, dihilangkan jadi supaya email yang umum bisa mengakses. Oke, setelah itu kita simpan, kemudian kita ke menu Google Sheet lagi. Nah, kita sisipkan di absensinya ya, kita sisipkan, pilih formulir yang kita tadi buat. Nah, secara otomatis biasanya kalau baru udah muncul ya langsung, kalau tidak ada kita harus cari dulu. Oke, ini absensi yang udah kita buat tadi, tinggal double klik saja. Secara otomatis sisipkan seperti ini. Kita atur saja layoutnya, tinggal drag. Oke, kita preview di pertinjauan di menu atas. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tampilan di komputer dan ini tampilan untuk nanti di handphone seperti ini. Kita close lagi. Oke, setelah itu kita atur lagi. Nah, untuk buat absensi sama ya, seperti yang dibuat tadi. Ini buat sub halaman untuk, nah ini bisa di rename juga, tinggal double klik saja ibu bapak. Ya, absensinya saya buat 2 tingkat, kelas 11 dan 12. Untuk pengaturan tinggal di drag saja, misalnya susunannya supaya enakan gitunya. Oke.
Nah, di menu materi selain ini kita bisa juga menyisipkan tombol. Jadi supaya link langsung gitu ya. Materi misalnya di sini materi kelas 11, kita buat tombol desain grafis, tinggal klik tautan, kita cari halamannya yang kelas 11 ya tentunya. Nah, yang ini kemudian kita sisipkan, kemudian kita atur seperti itu. Oke, kita sisipkan lagi tombol. Jadi ketika anak klik menu materi, ada pilihan gitu ya, ada pilihan kelas 11 dan kelas 12. Nah, linknya kita atur ke kelas 12. Oke, kita sisipkan, kita atur saja, kita ketengahkan supaya enakannya tampilannya. Oke, kita preview. Nah, seperti ini. Nah, diklik, nah langsung ke menu kelas 11 ya. Nah, tadi tampilannya masih kurang enak. Nah, sekarang udah pas gitu ya. Jadi tidak gejolak gitu tulisannya. Tinggal sesuaikan saja. Oke, udah buat absensi, kita tambahkan lagi materi lah ya. Selain tadi bisa menyisipkan file, kita juga bisa menyisipkan video misalnya dari YouTube. Oke. Nah, Ibu Bapak, nah ini sebelumnya saya udah buat ya. Nah, Ibu Bapak kalau tidak ada tinggal ketik saja apa materinya, kemudian cari. Nah, oke, tinggal pilih seperti itu, maka otomatis muncul ya. Jadi Ibu Bapak bisa mempersiapkan dulu video pembelajaran atau mencari yang sudah ada di Google. Oke, kita kasih deskripsi. Nah, kita preview lagi. Seperti ini tampilan di handphonenya. Oke, kita klik ke menu. Halaman muka materi. Nah, seharusnya absensi itu terpisah ya, bukan di materi. Oke, kita atur. Caranya mudah, tinggal klik, drag, keluarkan ya. Nah, seperti itu untuk mengatur supaya menjadi halaman. Absensi itu menjadi halaman. Kita preview lagi. Nah, sekarang udah benar ada halaman muka, materi, dan absensi ya. Oke, udah sesuai absensinya. Kemudian kita sisipkan lagi tombol dengan cara di menu sisipkan ada menu klik tombol ya, supaya anak-anak nantinya klik menu absensi secara otomatis di-linkkan itu ke masing-masing kelasnya. Setelah itu di sini saya sisipkan hasil karya juga, sama lah caranya seperti yang tadi, atau Ibu Bapak juga bisa menyisipkan apapun. Nah, yang berikutnya kita style dulu, atur dulu ya di menu yang gambar pengaturan. Oke. Nah, oke. Kemudian kita coba publish. Nah, di sini namanya SMK Online atau Ibu Bapak juga bisa ganti ya. Kemudian klik kelola. Kemudian kita ini setting situsnya, kita setting public supaya bisa diakses oleh siapa saja. Kalau udah tinggal klik selesai. Nah, namanya SMK Online ya. Kemudian kita ke menu publish lagi. Di menu kemudian setelan publish. Nah, ini namanya yang http sitegoogle.com. Ini nama linknya. Kita kopikan, kita contohkan ke misalnya di share ke grup WA, grup kelas. Nah, inilah tampilan udah jadinya ya. Nah, yang kita buat tadi secara otomatis tersimpan di folder yang kita buat di Google Drive. Misalnya kita buka absensi 11 MMA. Nah, oke, kita buka yang Excel-nya yang ada tanda hijaunya. Secara otomatis ada absensi ya, rekap absensi. Nah, dengan ini semua yang masuk, kita bisa hasil jawabannya atau absensinya kita bisa nilai. Kemudian kita bisa juga hasilnya kita bisa download langsung. Jadi secara otomatis semuanya tersimpan di Google Drive atau di internet. Nah, inilah tampilannya setelah saya sempurnakan untuk media pembelajaran menggunakan Google Sheets.
Ini tampilan di komputer seperti ini, ada menu home atau sambutan ya, saya rapikan seperti ini. Ada juga saya sisipkan informasi pendidikan. Oke, kemudian ada juga jadwal PBM. Ya, ini tentang KIKD-nya atau materinya yang akan disampaikan, dipelajari. Kemudian ada jadwal pembelajaran, ada juga materi ajar ya untuk pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada juga absensi ya, absensi, klik absensi. Nah, secara otomatis dilingkan buat tombol yang seperti tadi. Selain absensi, ibu bapak juga bisa menyisipkan, baik itu misalnya ini Google untuk hasil rekapnya yang tadi gitu ya, nilai atau keterangan, atau bisa juga slide atau diagram dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di Google bisa kita sisipkan di sini gitu ya. Kemudian ada juga upload tugas untuk yang bentuknya file seperti ini. Ada juga hasil karya siswa. Selain ini di tugasnya atau juga di luar tugas, hasil kreasi anak-anak gitu ya. Hasil karya anak-anak kita bisa munculkan di sini supaya menambah motivasi dilihat oleh teman-temannya yang lain. Prakarya siswa. Kemudian ada juga kegiatan belajarnya. Di sini ada juga profil saya sendiri. Seperti ini kira-kira untuk nanti tampilan di handphonenya. Jadi anak-anak tidak usah, mungkin di sini kelebihannya kalau untuk Google Classroom harus login dulu menggunakan email. Nah, kalau di sini mungkin tidak. Nah, oke, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, mungkin sekian untuk video pembelajaran menggunakan Google Site ini seperti layaknya web atau LMS. Sedikit sharing bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan Google Site. Sekian untuk video sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam.